Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bang, Hari ini kita kembali bertemu melalui layanan Google Meet ya, di perkuliahan kita Kemahiran Hukum Perdata kelompok 18. Ya, hari ini sebelum kita mempraktekkan kemahiran hukum, terlebih dahulu saya akan memberikan materi kepada kawan-kawan semua. Nah, materi ini juga akan bisa kawan-kawan download semua di portal e-learning kawan-kawan semua. Jadi itu sebagai bahan ajaran, sebagai bahan perkuliahan untuk Anda semua, menjadi referensi Anda semua dalam menyelesaikan perkuliahan serta menjawab soal UTS, soal UAS maupun kuis dan tugas begitu. Di akhir perkuliahan ini nanti sudah dapat Anda lihat di portal e-learning Anda. Sebentar saya bagikan dulu. Ya, seyogyanya hari ini adalah perkuliahan kita yang kelima. Akan tetapi karena adanya penundaan perkuliahan disebabkan karena satu dan lain hal, hingga kita harus mengganti perkuliahan itu. Akan tetapi perkuliahan kelima itu nanti akan saya laksanakan atau akan kita lakukan melalui perkuliahan portal e-learning. Jadi kalau ini namanya perkuliahan via eh, apa namanya via Google Meet atau tatap maya. Nah, nanti ketika pertemuan kelima yaitu via e-learning. Nanti di penghujung perkuliahan ini akan saya jelaskan bagaimana metode perkuliahan kita di pertemuan kelima nantinya. Walaupun seyoknya ya hari inilah pertemuan kelima, akan tetapi karena kita ada perkuliahan yang tertunda, maka hari ini kita merupakan perkuliahan yang keempat. Nanti perkuliahan kelimanya melalui metode e-learning. Sampai saat ini ada yang sudah paham atau sudah mengerti mengenai tentang membuka e-learning kan semua? Atau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Baik, saya kira sudah paham ya. Kita masuk kepada pokok pembahasan perkuliahan kita hari ini. Gugatan. Kita ketahui bahwa perkuliahan kita ini pada dasarnya adalah kuliah praktek, yaitu memahirkan apa yang telah kawan-kawan semua ketahui berkaitan dengan hukum acara perdata, berkaitan dengan litigasi hukum perdata. Maka hari inilah perkuliahan lanjutan dari dua perkuliahan sebelumnya, yang notabene adalah perkuliahan praktek begitu. Nah, tapi sebelum itu saya akan memberikan sebuah materi tentang perkuliahan kita ini, di mana awal daripada persidangan persidangan di perdata ya, di perkara perdata, di penyelesaian perkara perdata itu adalah tentang gugatan. Apapun ceritanya, ketika kita menjadi posisi kita menjadi seorang si penggugat, apapun ceritanya kita harus paham dan mengerti dan bisa untuk membuat surat gugatan gitu. Maka dari itu, saya hari ini akan menjelaskan secara ringkas dan padat mengenai bagaimana itu gugatan, apa syarat-syarat yang wajib terpenuhi di dalam surat gugatan, kemudian apa-apa saja yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut ditolak atau bahkan menjadi celah terhadap lawan kita, yaitu si tergugat, dalam hal menjadikan gugatan kita itu ditolak oleh majelis hakim begitu. Sebelum apa namanya sebelum kita berbicara tentang gugatan, nah inilah dia yang akan kita jalani di dalam perkuliahan kemahiran hukum begitu. Inilah yang akan kita jalani nantinya ketika kita berpraktek. Sidang pertama itu mediasi begitu.
Nah, wajib kepada setiap majelis hakim untuk mengedepankan upaya perdamaian, dalam hal ini adalah mediasi. Jadi hakim wajib menyampaikan kepada kedua belah pihak atau para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, nanti bagaimana metode mediasi akan saya sampaikan atau akan saya jelaskan pada pertemuan kelima melalui video pembelajaran saya. Kita lanjutkan. Seandainya mediasi berhasil, maka akan dibuat akta perdamaian. Nah, seandainya mediasi tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pada pokok perkara, yaitu pokok perkaranya adalah pembacaan gugatan. Nah, di sini kita ataupun kalian kawan-kawan semua dalam berpraktek nanti, inilah awal ketika kalian nanti berpraktek. Gitu. Jadi panitera pengganti akan menyuruh kepada para pihak untuk berdiri terlebih dahulu dikarenakan majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Nah, ini aturan baku ya, aturan baku. Walaupun pada dasarnya nanti ketika kalian berpraktek secara nyata belum tentu seperti yang saya sampaikan ini, karena ini merupakan aturan baku. Karena kadang dalam satu majelis hakim bisa jadi majelis hakim itu memegang perkara lebih daripada satu, maka otomatis tidak perlu panitera lagi menyuruh para pihak untuk berdiri dikarenakan majelis hakim ingin memasuki ruang sidang, karena pada dasarnya majelis hakimnya sudah di ruang sidang. Masuk perkara yang kedua, otomatis pihak yang berperkara yang masuk ke ruang sidang, begitu. Nah, tapi pada teknisnya begitu, panitera memerintahkan kepada seluruh peserta dan para pihak yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri dikarenakan majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Masuklah hakim, majelis hakim ya, yang 3 orang itu. Kemudian panitera mempersilakan duduk kembali. Selanjutnya majelis hakim membuka persidangan. Nah, ini sidang pertama. Jadi setiap agenda persidangan selalu seperti itu. Jadi majelis hakim membuka persidangan. Kira-kira ucapannya hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2021 sidang perkara atas nama si Fulan melawan si Fulan dengan nomor perkara 109 garing PDTG garing 2021 garing PN Medan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya hakim menanyakan ataupun memerintahkan untuk bermediasi. Kemudian katakanlah mediasi gagal, sidang berikutnya seperti tadi juga pembukaannya. Kemudian pada saat selesai dibuka, barulah hakim menyatakan karena mediasi gagal, maka selanjutnya diharapkan kepada penggugat untuk membacakan surat gugatan. Dibacakanlah oleh si penggugat. Selesai dibacakan, maka hakim pun menyampaikan kepada si tergugat apakah sudah paham. Kalau begitu, majelis hakim akan memberikan waktu 1 minggu atau 7 hari dimulai dari sekarang sampai dengan 7 hari ke depan untuk mempersiapkan jawaban atau eksepsi terhadap gugatan dari si penggugat. Bagaimana? Bersedia tergugat? Bersedia yang mulia. Baik. Sidang hari ini ditunda minggu depan dengan agenda sidang minggu depan adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Nah, begitu seterusnya sampai replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai kepada putusan hakim. Nah, di upaya hukum inilah yang berbeda. Upaya hukum itu adalah upaya untuk menolak ataupun melawan putusan daripada hakim. Itu disampaikan ke pengadilan tinggi atau pengadilan di atas tingkatan daripada pengadilan negeri. Itu sudah dipelajari, saya yakin dan percaya sudah dipelajari oleh kawan-kawan semua di semester lalu. Kita di sini lebih terfokus kepada tahapan